Dewan Guru Penguji Uji Kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Rasna, salah satu guru di Madrasah Min 2 Takalar, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 Angkatan 3 jurusan Fikih di LPTK Universitas Islam Negeri Al-Uqim Makassar dengan NIM 2100012529 pada hari ini Sabtu 11 Oktober 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja di Madrasah Min 2 Takalar pada kelas 3 dengan materi Salat Sunnah Rawatib dengan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Debu yang paling semangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yes. Ya, alhamdulillah hari ini anak-anak dalam keadaan sehat dan semangat dalam belajarnya. Jadi sebelum belajar, mari kita berdoa sebelum belajar ya. Silakan Ananda Parisa dipimpin dulu doanya nak. Baca doa belajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan membaca dulu surah-surah pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi sekarang surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya, selanjutnya Ibu absen dulu ya. Dengarkan namanya baik-baik. Al-Fikri, Tidak ada, Bu. Alisa, Ada, Bu. Asani, Ada, Bu. Fahrul, Faisa,
Hadir, Bu. Farisa. Hadir, Bu. Ya, jadi selanjutnya ibu absennya dengarkan baik-baik namanya. Alisa, Hadir, Bu. Asani, Hadir, Bu. Farisa, Hadir, Bu. Hilwa, Hadir, Bu. Maulidia. Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Ya, jadi tidak ada yang alfa. Ya, jadi sekarang agar kita lebih mencintai lagi negara kita, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan berdiri dulu Nana. Pancasila. Patriot Proklamasi. Sedia berkorban untukmu. Pancasila Hati yang adil makmur sentosa. pribadi bangsa. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Ya, silakan dulu Nak. Bagaimana perasaannya hari ini anak-anak? Apakah sudah siap belajar? Ya, jadi sebelum belajar, mari kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi minggu lalu kita belajar tentang salat wajib. Siapa yang masih ingat apa itu salat wajib? Nah, salat apa Farisa? Salat subuh. Salat lima waktu. Ya, yang mana itu salat 5 waktu? Subuh. Subuh. Coba Hilwa, apa lagi selain subuh? Subuh. Duhur. Sudah duhur? Asar. Sudah asar? Maghrib. Sudah maghrib? Isya. Bisa. Jadi salat wajib itu ada 5. Siapa yang tahu berapa rakaat salat subuh? Ya, 2 rakaat. Kalau salat zuhur? Ya, 4 rakaat. Ya, tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Mengingat. Fokus. Ya, jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama itu mengidentifikasi pengertian dan tata cara salat rawatib yang tepat. Yang kedua, yaitu mampu menjelaskan macam-macam salat sunnah rawatib dengan benar. Ya, jadi kita harus tahu apa itu macam-macam salat sunnah rawatib. Ya, jadi agar anak-anak lebih mau memahami lagi apa itu salat sunnah rawatib, mari kita menonton materinya ya dan disimak baik-baik. Sebentar ibu tanyakan apa itu salat sunnah rawatib.
Ya, jadi sudah disimak baik-baik di atas videonya, nak? Ya, saya mau tanya, apa itu salat sunnah rawatib? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Tidak ada? Apa? Ya, jadi kita sudah meminta tadi video. Siapa yang tahu apa itu salat sunnah rawatib? Coba Farisa. Salat sunnah yang dikerjakan sebelum dan sesudah salat fardu. Iya, tepuk tangan dulu buat Farisa. Ya, jadi salat sunnah rawatib adalah salat sunnah yang dikerjakan Sebelum dan sesudah salat fardu. yang dikerjakan sebelum dan sesudah
tinggalkan tidak berdosa, karena itu sunnah. Ya, jadi anak-anak, salat sunnah rawatib itu ada dua macam, yaitu yang pertama adalah salat sunnah rawatib muakkad. Apa itu salat sunnah rawatib muakkad? Ya, jadi salat sunnah yang dianjurkan atau diutamakan oleh Nabi Muhammad ya untuk dikerjakan. Jadi yang kedua itu salat sunnah ghairu muakkad. Apa itu salat sunnah ghairu muakkad? Ya, jadi salat sunnah ghairu muakkad yaitu salat sunnah diutamakan oleh ya, untuk dikerjakan. Jadi salat sunnah rawatib itu ada dua macam. Apa lagi nak? Tadi salat sunnah muakkad dan salat sunnah ghairu muakkad. Dan adapun jumlah rakaat dari salat sunnah rawatib ya, jadi bilangan dari salat sunnah rawatib muakkad itu yang pertama ya 2 rakaat sebelum zuhur, yang kedua ya 2 rakaat sesudah zuhur, yang ketiga ya 2 rakaat sesudah maghrib, selanjutnya 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum subuh. Ya, jadi jumlah rakaat salat sunnah rawatib ghairu muakkad. Nah, apa? Yang pertama ya 4 rakaat sebelum zuhur, yang kedua 4 rakaat zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Jadi kita harus tahu semua jumlah rakaatnya ya. Salat sunnah rawatib muakkad dan ghairu muakkad. Tepuk semangat. Ya, jadi pada anak-anak semangat semua ya. Jadi sekarang ibu akan membagikan kelompoknya ya. Jadi minggu lalu kita sudah membagikan kelompoknya menjadi empat kelompok ya. Jadi yang pertama ada kelompok mawar, yang kedua kelompok matahari, ketiga empat anggrek. Jadi ibu akan membagikan LKPD-nya ya. Jadi kerjakan dengan baik ya. Yang di belakang. Ya, jadi sebelum dikerjakan ditulis dulu namanya ya. Ada di belakang di situ nama kelompoknya, ditulis di situ. Ya. Apa namanya di situ? Tulis dulu. Iya. Kelompok matahari. Cepat.
presentasikan hasil kerjanya. Nah, coba di luar. Kelompok 1 ya. Salat qabliyah dan ba'diyah. 2 rakaat sebelum salat subuh. Salat rawatib qabliyah. 2 Jadi yang lain didengarkan temannya ya. 2 rakaat Apa yang salat isya. Salat rawatib qabliyah. 4 rakaat sebelum salat asar. Salat rawatib qabliyah. 2 rakaat sesudah salat maghrib. Salat rawatib qabliyah. Puji pemahaman. Salat rawatib adalah salat wajib. gimana sih? Didengar-dengar. 2. Rawatib dikerjakan sebelum atau sesudah salat fardu. Benar. 3. Salat rawatib disebut juga salat sunnah. Benar. 4. Salat rawatib hanya boleh dikerjakan di masjid. Nabi Muhammad sallallahu alaihi Ya, beri dulu tepuk tangan buat kelompok 1. Ya. Sekarang kelompok 2. Siapa yang bisa mempresentasikannya ya? Marisa. Salat qabliyah dan ba'diyah. 2 rakaat sebelum salat subuh. Salat rawatib qabliyah. 2 rakaat sesudah salat isya. Salat rawatib ba'diyah. Salat rawatib qabliyah 4 rakaat sebelum salat asar. Salat rawatib ba'diyah 2 rakaat sesudah salat maghrib. Puji pemahaman. Pertanyaan 1. Salat rawatib adalah salat wajib 5 waktu. Salah. 2. Salat yang dikerjakan sebelum atau sesudah salat fardu. Benar. 3. Salat rawatib disebut juga salat sunnah. Benar. 4. Salat rawatib hanya boleh dikerjakan di masjid. Salah. 5. Nabi Muhammad SAW suka mengerjakan salat rawatib. Benar. 6. Ba'diyah artinya salat yang dikerjakan sebelum salat fardu. Benar. 7. Ba'diyah subuh dikerjakan 2 rakaat sebelum subuh. Benar. 8. Anak-anak tidak boleh mengerjakan salat rawatib. Salah. 9. Salat rawatib mendatangkan pahala dari Allah. Benar. Ya, tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Nah, buat saya.
Dua rakaat. Ya. Rawatib. Pahala dari. Iya, oke, terima kasih. Kelompok 3 ya. Beri apresiasi sebentar. Kelompok 3. Sekarang kelompok 4. Siapa yang bisa presentasikan, Nak? Rahma. Cepat. Saya suaranya supaya temannya lebih mendengarkan juga. 2 rakaat. Ya sudah? Ya, silakan. Kelompok 4. Kasih dulu tepuk tangan, Nak, buat kelompok 4. Ya, jadi semuanya sudah mempresentasikan hasil kelompoknya masing-masing ya. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi hari ini kita sudah mengerjakan tugas kelompoknya ya. Beri aplaus dulu buat semua kelompok. Jadi ibu sudah. Jadi ibu sekarang menyimpulkan materi yang tadi ya. Salat sunnah rawatib. Apa lagi sih salat sunnah rawatib? Adalah salat sunnah yang dikerjakan sebelum dan sesudah salat fardu. Ya, jadi salat sunnah rawatib itu ada 2 macam. Apalagi salat sunnah muakkad dan salat sunnah salat sunnah gairu muakkad. Ya, jadi jumlah rakaat dari salat sunnah rawatib itu ada berapa? 12 rakaat semuanya ya. Apa itu salat sunnah rawatib? Coba Farisa. Salat sunnah yang dikerjakan sebelum dan sesudah salat fardu. Iya, tepuk tangan dulu buat Farisa. Ya, jadi salat sunnah rawatib adalah salat sunnah yang dikerjakan sebelum dan sesudah salat fardu. Jadi hukum dari salat rawatib itu adalah sunnah. Bila dikerjakan dapat pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa karena itu sunnah. Jadi materi selanjutnya adalah masih tentang salat sunnah rawatib ya.
nanti kita akan menjelaskan niatnya ya minggu depan. Ya, jadi mari kita sama-sama menutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Ya, jadi sebelum Ibu menutup pelajaran hari ini, kita explain dulu ya. Ya, coba. Tepuk tangan pelajar. Bangun pagi daripada olahraga. Jangan makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Ya, terima kasih anak-anak. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Ya, jadi kita nanti ketemu lagi minggu depan ya. Ya, Ibu menutup pelajaran. Ya, jadi sebelum Ibu menutup pelajaran hari ini, mari kita mengucapkan hamdalah.